Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 11 Takut Kencing. Ini. Niteng tertegun dan terpana. Wen Lingsui dan gadis-gadis di sebelahnya juga tampak terkejut dan hati mereka terkejut. Saat itu, Sui, yang merupakan pendekar pedang dari sekte luar rumah pedang King He, menjadi seorang cacat yang kehilangan semua kultivasinya karena sebuah kecelakaan. Hal ini diketahui semua orang di kota Guangling. Tapi saat ini, Sui melukai Yang Seng dengan parah hanya dengan satu pukulan. Yang Seng, kamu baik-baik saja. Pada saat yang sama, wajah Huang Ganjun sedikit berubah. Yang Seng adalah salah satu pengawalnya yang paling cakap, karakter kejam yang telah pindah ke alam darah dan tingkat pemurnian tulang, tapi sekarang dia terluka parah oleh pukulan Sui, yang tidak dapat dia percayai. Tuan, aku, puff. Di sudut, wajah Yang Seng penuh kesakitan. Dia mencoba untuk bangun, tetapi tiba-tiba dia mengeluarkan seteguk darah, memiringkan kepalanya, dan pingsan. Wajah Huang Ganjun tiba-tiba menjadi kasar, dan dia sangat marah. Dia melambaikan tangannya dengan kasar dan berteriak. Apa yang masih kamu lakukan? Lakukan dan bunuh dia. Para penjaga yang berdiri di sekitarnya saling memandang dan menjauh dan menyerang dengan berani. Masing-masing penjaga ini memiliki budidaya yang banyak, mereka adalah karakter kejam yang sering berkelahi dan membunuh, dan mereka pasti tidak sebanding dengan anak ayam biasa. Saat mereka bergegas keluar, mereka seperti sekelompok buaya yang bergegas menuju mangsanya. Momentum yang ganas dan menakutkan itu membuat Wen Lingsui, Niteng dan yang lainnya tersedak, tangan dan kaki mereka dingin, dan kepala mereka kosong. Meskipun mereka mulai berlatih seni bela diri sejak dini, mereka sudah memiliki cukup makanan dan pakaian sejak kecil dan tidak pernah mengalami perkelahian berdarah atau duel hidup dan mati. Pernahkah Anda mengalami pemandangan seperti itu? Pikiran dan keberanian mereka langsung terkejut. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda harus berlatih Lingsui. Latihan seni bela diri bukan hanya tentang berlatih meditasi. Ini juga membutuhkan pelatihan pikiran, keberanian, dan momentum. Sui melihat panorama pemandangan ini. Dalam situasi seperti itu, dia tetap tenang dan tenang seperti sebelumnya. Baru setelah sekelompok musuh bergegas maju, Sui melangkah maju dan menyerang dengan telapak tangan. Bang! Tampaknya meremehkan, tetapi salah satu penjaga di depan merasa seolah-olah dia telah ditabrak gunung. Seluruh tubuhnya terlempar, menghancurkan kursi kayu pir. Tanpa memberi waktu kepada siapapun untuk bereaksi, Sui melangkah maju. Setiap kali dia melangkah maju, seorang penjaga ditembak. Beberapa menabrak dinding dan mematahkan tulang mereka. Beberapa orang memecahkan meja makan dan menumpahkan sup serta makanan ke seluruh tubuh mereka. Beberapa terjatuh ke tanah karena tamparan, mulutnya berbusa dan pingsan. Ketika Sui mengambil 7 langkah, ruangan elegan itu sudah berantakan, dengan sosok tergeletak di tanah. Berbagai teriakan menyusul. Dari awal hingga akhir, tindakannya sangat sederhana, melambaikan telapak tangannya dengan santai dan ringan. He. Gadis-gadis itu tertegun dan berdiri di sana dengan pandangan kosong. Menantu laki-laki ini, yang mereka abaikan dan hina sejak awal perjamuan, begitu kuat sehingga dia bisa mengalahkan sekelompok musuh sendirian. Ini benar-benar di luar dugaan dan mengejutkan mereka. Niteng juga tercengang, kulit kepalanya mati rasa, dan hatinya gemetar ketika dia berpikir bahwa dia baru saja memikirkan bagaimana cara menginjak Sui. Di bawah tatapan yang luar biasa ini, Sui telah tiba di depan Huang Qianjun, matanya sedikit menyipit dan sedikit. Sarkasme muncul di sudut bibirnya, berkata, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin membunuhku? Seluruh tempat itu sunyi senyap. Wajah Huang Ganjun membiru dan putih, dan pupil matanya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Dia jelas terkejut. Dia tidak menyangka bahkan pengawalnya sendiri tidak bisa mengalahkan Sui sendirian. Ini benar-benar berbeda dari gambaran yang dia ketahui tentang Sui sebagai menantu yang tidak berguna dan tidak berguna yang telah kehilangan semua kemampuannya. Pada saat ini, menghadap Sui yang hanya berjarak 1 langkah dan menatap matanya yang dalam dan acuh tak acuh, Huang Ganjun merasakan rasa dingin dan ketakutan yang tak terkendali di dalam hatinya, dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, bagaimanapun juga, dia telah mendominasi dan sombong selama bertahun-tahun, jadi dia menahan diri dan berkata, Sui, tidak peduli seberapa bagus kamu dalam bertarung, sekarang kamu hanyalah menantu rendahan. Dan saya adalah keturunan langsung dari keluarga Huang. Pada titik ini, dia tampaknya menjadi lebih berani, dan nadanya menjadi dingin dan tegas. Jika Anda ingin mengambil tindakan, datang saja, tapi tunggu saja balas dendamnya. Dari keluarga Huang kita di masa depan. Kunci dari kemampuan Huang Ganjun untuk menjadi sombong di kota Guangling selama bertahun-tahun adalah dengan berdiri di belakangnya. Dia berasal dari klan Huang, dan ayahnya adalah kepala klan Huang saat ini. Inilah modal arogannya.
Benar saja, setelah mendengar kata-kata Huang Ganjun, hati Wen Lingsui dan Niteng tenggelam, dan mereka menyadari betapa serius dan merepotkannya konsekuensi dari masalah ini. Mengancamku. Sui tersenyum. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih leher Huang Ganjun, mengangkat seluruh tubuhnya ke udara, dan berkata dengan lembut, jika kamu punya nyali, ucapkan satu kata lagi dan lihat apakah aku berani membunuhmu. Rasa sakit yang parah. Pipinya memerah karena menahan diri, dan saat Sui mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, dia dapat dengan jelas merasakan kepalanya pusing, matanya hitam, dan dia sepertinya berada di ambang kematian. Naluri bertahan hidup yang kuat mendorongnya untuk berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Di mata semua orang, Huang Qianjun seperti belalang yang digenggam, hidup dan mati dalam sekejap. Mungkinkah Sui benar-benar ingin membunuh seseorang? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Wen Lingsui, Niteng dan para gadis. Mereka terkejut dan ekspresi mereka berubah drastis. Kenapa kamu tidak bicara? Sui bertanya sambil tersenyum. Pipi Huang Ganjun berkerut dan dia meronta dengan keras, tetapi dia mengertakkan gigi dan tidak berani berbicara sama sekali. Matanya penuh ketakutan yang mendalam. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan aura kematian begitu dekat, dan perasaan itu memberinya tanda-tanda kehancuran. Dia memiliki intuisi yang kuat bahwa selama dia mengucapkan satu kata, Sui akan berani mematahkan lehernya. Hidung Sui tiba-tiba bergerak, alisnya berkerut, dan dia membuang tangannya. Ledakan. Huang Ganjun berguling ke tanah, dan ada noda urin basah di selangkangannya. Melihat adegan ini, Wen Lingsui dan Niteng kaget dan ingin tertawa. Siapa yang berani membayangkan Huang Qianjun, seorang playboy yang mendominasi dan bengis, ketakutan hingga ingin kencing. Sobat, mohon ampun. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di luar kamar pribadi. Seorang pria parubaya berjubah brokat datang dengan tergesa-gesa, mengepalkan tinjunya ke arah Sui dan berkata, saya Yue Tianhe, penjaga toko Menara Juxian. Saya ingin meminta teman saya memberi saya mie tipis dan biarkan Tuan Huang pergi. Yue Tianhe. Mata Wen Lingsui dan Niteng menyipit. Mereka semua telah mendengar bahwa Yue Tianhe, pemilik Menara Juxian, memiliki tangan dan mata, latar belakang yang misterius, dan semua tamu yang datang dan pergi adalah pejabat tinggi di kota Guangling. Tapi yang mengejutkan mereka, Sui tidak memberikan wajah apapun pada Yue Tianhe. Melihat mata Sui yang acuh tak acuh, dia berkata, kamu tidak muncul ketika orang ini datang untuk membuat masalah. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang dan dia datang untuk memintaku berhenti. Apakah menurutmu wajahmu cukup besar? Atau menurutmu aku, Su? Seseorang mudah diajak bicara. Kata-katanya biasa saja, tapi sikapnya sangat keras. Yue Tianhe jelas terkejut, seolah-olah dia tidak menyangka bahwa menantu keluarga Wen bahkan tidak akan memberikan wajahnya. Dia melirik sosok Huang Ganjun dan yang lainnya yang tergeletak di tanah tanpa meninggalkan jejak, dan hatinya tiba-tiba menjadi menakjubkan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuan Su ajarkan kepada saya adalah bahwa ini adalah kesalahan saya jika saya datang juga. Terlambat untuk masalah ini, jika tidak, saya tidak akan melihat hal seperti itu. Sesuatu terjadi. Mohon maafkan saya, Tuan Su. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang untuk meminta maaf. Setelah itu, dia meminta maaf. Wen Lingsui dan Niteng benar-benar tercengang. Dengan status Yue Tianhe di kota Guangling, tidak perlu bersikap rendah hati. Namun situasi di depan mereka membuat mereka bingung. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, meminta maaf saja tidak cukup. Lagi pula, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Namun, Sumo mengatakan sesuatu yang buruk sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin terlibat, berhati-hatilah untuk melibatkan diri. Masalah. Mata Yue Tianhe tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia sedang mengenali. Sui, secara umum, sama sekali tidak dapat menganggap Sui di depannya sebagai orang yang sama dengan menantu keluarga Wen yang dirumorkan. Diejek oleh semua orang. Rumornya salah. Bagaimanapun, Yue Tianhe terbiasa melihat angin dan ombak dan langsung membuat penilaian. Pada saat ini, Sui melihat ke arah Huang Qianjun lagi dan berkata, saya, Sui, selalu jelas tentang kebencian dan kebencian. Sekarang saya telah menjelaskannya. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membalas, tetapi selama Anda lakukan ini, kamu harus menanggung konsekuensinya. Kamu bisa mempertimbangkan sendiri konsekuensinya. Setelah itu, dia tersenyum dan melambai kepada Wen Lingsui, yang tidak jauh dari situ. Lingsui, ayo pergi. Mengalami pemandangan yang mengejutkan. Wow, dia tanpa sadar berteriak, dan dengan cepat datang ke sisi Sui. Kalian semua masih berencana untuk tinggal di sini. Sui melirik Niteng dan para gadis lagi. Para remaja dan gadis yang kaget dan bingung ini saling memandang, beraninya mereka tinggal lebih lama lagi.
Semua orang segera mengambil tindakan dan pergi bersama Sui. Dari awal sampai akhir, Yue Tianhe tidak pernah menghentikannya. Baru setelah Sui dan yang lainnya menghilang, dia menghela nafas, dia layak menjadi pendekar pedang di gerbang luar rumah pedang King He saat itu. Semua orang di kota Guangling telah meremehkannya. Paman Yue, kamu dan ayah saya adalah seorang teman lama, dan saya telah diintimidasi seperti ini, mengapa Anda tidak mengambil tindakan untuk menangkapnya? Huang Ganjun berdiri, wajahnya pucat dan menakutkan. Idiot. Tanda seru petik 2. Yue Tianhe mengutuk dalam hatinya, dan berkata sambil tersenyum masam, keponakan, aku tidak mampu menimbulkan masalah seperti itu. Menurutku, kamu harus pergi ke ayahmu untuk menyelesaikan masalah ini. Sui telah melakukannya sebelumnya. Seperti yang dia katakan, terlibat dalam masalah ini sama saja dengan membuat dirimu mendapat masalah. Tanpa diduga, Paman Yue, kamu adalah orang yang penakut dan penakut. Kamu bahkan tidak berani menyinggung menantu keluarga Wen. Perlakukan saja apa yang baru saja aku katakan seolah-olah aku tidak mengatakannya. Marah, meletakkan kata-kata ini, dan bergegas keluar pintu. Silakan abaikan pengawalnya. Yue Tianhe tidak mencoba untuk tinggal. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Pria ini jelas-jelas manja. Dia telah dibacok sampai mati berkali-kali tanpa perlindungannya selama bertahun-tahun. Di belakang Wen Lingsui adalah keluarga Wen, di belakang Ni Teng adalah komandan penjaga rumah tuan kota, dan kekuatan klan di belakang yang lain juga saling terkait. Saya terlibat dalam air berlumpur ini karena kebingungan saya. Memikirkan hal ini, dan matanya berubah. Melirik penjaga keluarga Huang yang terluka parah oleh Sui, dia merasa dipenuhi keraguan. Menurut rumor yang beredar, bukankah Sui kehilangan seluruh kultivasinya?